mengikuti tarian India. Kalau bagaimana Mas Febri ikut terjun payung ya? Seru pasti. Wah, itu bakal lemes kali ya. Terjun payung, turun sambil menari. Emang ada ya tentang terjun payung, Niko? Iya, karena tanggal 1 Maret 1912 terjun payung pertama kali dilakukan dari pesawat udara. Selengkapnya dalam Today's History. Dari pesawat sayap ganda 2 penumpang, Kapten Albert Berry melakukan terjun payung pertama kali dari pesawat udara. Albert terjun dari ketinggian 450 meter dan kecepatan sekitar 80 km per jam di Missouri, Amerika Serikat. Sebelumnya Berry telah beberapa kali melakukan terjun payung dari balon udara. Berry menggunakan parasut berdiameter 11 meter yang disimpan dalam tempat khusus di bawah pesawat. Ketika terjun dari pesawat, parasut ditarik dari tempatnya. Ia duduk pada palang besi yang tertarik pada parasut. Menurut Berry, parasut mengembang setelah ketinggian sekitar 150 meter. Enak loh ini, terjun payung. Kalau sudah mencoba bakal ketagihan. Termasuk saya baru sekali tapi tidak bisa mencoba lagi. Kenapa? Belum ada tandemnya. Oh, kirain. Tapi dia sebenarnya kalau terjun payung tuh ada ininya nggak sih? Ada persyaratan khususnya? Pertama jantung, Cek Jantungnya kesehatan. cek kesehatan harus kuat. Kemudian telinga juga tidak ada bermasalah karena Dan kondisi fit ya pada saat itu. seperti diving. Jadi ketika terjun dari pesawat itu bakal melakukan equalize terus. Tapi kalau diving kan ada pelatihannya tuh nih. Ada Kita pelatihannya. latihannya kan bisa latihan di kolam dulu. Nah kalau terjun payung gimana Terjun payung latihannya? tekniknya cuma teknik bagaimana ketika di udara, posisi tangan, posisi kaki seperti itu. Kemudian parasutnya bajunya juga khusus seperti itu. Tapi Niko saya nggak habis pikir banyak kejadian-kejadian yang begitu terjun payung, parasutnya nggak bisa dibuka. Aduh, jangan diomongin Iya, gitu. sebelumnya kan ya. sebelumnya harus dicek dulu Iyalah, bagaimana itu kan- sistematisnya payung. Kita ada parasut cadangan juga untuk menghindari parasut utama tidak bisa dibuka seperti itu. Berbicara Tapi enak tentang sih, enak terjun banget payung itu. itu kan terjun payung di dunia ya. Tadi kita bisa melihat ya pertama kali adanya terjun payung. Nah, menarik bahwa ternyata terjun payung pertama di Indonesia itu sendiri kita sebenarnya bisa membaca kisahnya itu di buku Baret Jingga Pasukan Payung Pertama di Indonesia yang dikeluarkan oleh salah satu Saya pernah ke tempatnya itu. Gramedia ya di gitu. Nah itu Kalimantan. ternyata bagus sekali. Jadi ternyata di mana pada tanggal 16 Oktober 1947 jam 11 malam pasukan pertama Indonesia ini dan segala macam itu dijelaskan semua jelas di situ. Di mana sampai akhirnya di mana pada saat itu Indonesia yang berusia 2 tahun 2 bulan pada saat itu tuh itu akhirnya sudah mempunyai pasukan payung pertama kali. Waktu Indonesia berumur 2 tahun 2 bulan kita sudah punya pasukan payung pertama. Hebat. Tapi kalau penerjun payung pertama Indonesia itu ada 13 orang. Salah satunya itu adalah dari Pangkalan Bun di Kalimantan. Sampai ada monumennya itu, jadi 13 orang. Jadi waktu melawan pemberontakan Belanda, ketika sampai 3 orang tewas, jadi 10 berhasil menyelamatkan. Tewasnya kenapa? Karena salah landing? Penyergapan oleh KNIL Belanda waktu itu. Oke, jadi Jadi bukan salah yang karena tadi Zizi landing bilang ya. nggak bisa kebuka gitu kan. Bukan, mendarat dengan sempurna, cuma ya penyergapan oleh Belanda kita ditangkap. Tapi kalau berbicara soal terjun payung, kalau dari udara ke daratan sepertinya sudah biasa ya. Karena memang olahraga terjun payung ini mengalami perkembangan terus dari masa ke masa. Tidak hanya dari pesawat terbang, terjun payung juga dilakukan dari ruang angkasa. Awalnya terjun payung dilakukan perseorangan. Tahun 1960-an terjun secara berkelompok mulai dikenal dan dipertandingkan. Terjun payung membentuk formasi juga merupakan salah satu seni dalam terjun payung. Terjun formasi biasanya dilakukan oleh 4 atau 8 personil pembuat formasi dan 1 orang videografer. Dalam berkompetisi setiap kelompok menyusun 6 formasi selama terjun di udara. Formasi ini terdiri dari formasi acak dan formasi dari seluruh personil yang dilakukan secara bergantian. Pemenang ditentukan secara objektif dari hasil rekaman videografer. Kini formasi terjun payung bisa dilakukan oleh belasan hingga lebih dari 100 personil. Tentu hal ini memerlukan koordinasi dan kesabaran ekstra untuk membentuk formasi yang sempurna. Pertengahan tahun 2009, rekor dunia mencatat formasi terjun payung dengan personil terbanyak 108 orang. Rekor ini dipecahkan di Ottawa, Illinois oleh penerjun dari belasan negara. Dari ketinggian lebih dari 5 km, mereka terjun melalui 5 pesawat. Mereka terjun dengan kecepatan sekitar 290 km per jam. Pertengahan tahun 2012, 138 penerjun payung mencetak rekor dunia baru mengalahkan rekor sebelumnya.
Di tempat yang sama, ratusan penerjun payung dari belasan negara terjun dari 6 pesawat. Kecepatan rata-rata tiap orang setidaknya 350 km per jam. Tercatat 13 penerjun perempuan ikut serta dalam formasi ini. Masih di tahun 2012, Felix Baumgartner melakukan terjun bebas untuk kembali ke permukaan bumi dari ruang angkasa. Pencinta olahraga ekstrim dari Australia telah merencanakan penerjunan ini sejak tahun 2005. Penerjunan ini sangat berbahaya, kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Baumgartner menggunakan kapsul khusus yang diikatkan ke balon helium raksasa dari New Mexico ke ruang angkasa. Butuh waktu 2 jam perjalanan untuk tiba di titik penerjunan. Setelah mengecek perlengkapannya, pria 43 tahun ini terjun bebas pada ketinggian lebih dari 39 km. Kecepatan terjunnya sekitar 1.300 km per jam. Dalam waktu tempuh kurang dari 5 menit, ia tiba di permukaan bumi. Pakaian yang dipakai dalam penerjunan ini dirancang serupa dengan pakaian pilot pada pesawat mata-mata dengan berbagai modifikasi. Bagian luar pakaian terbuat dari material yang tahan terhadap api. Pakaian ini juga melindungi tubuh Baumgartner dari suhu plus 37 derajat Celcius hingga minus 30 derajat Celcius.